Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pecinta tanaman, adalah sebuah kebahagiaan ketika kita masih bisa menikmati indahnya alam Indonesia ya. Gak usah jauh-jauh, yang ada di depan rumah kita saja itu sudah sebuah kebahagiaan tersendiri. Saya suka anggrek jenis ini, dia rajin berbakti. Putih pink di antara warna hijau, suka banget. Akhirnya punya tanaman daun Brazil, bayam Brazil. Alhamdulillah, semakin dipangkas semakin rimbun daun Brazil. Mudah-mudahan sekali ya, hanya dipupuk dengan air lindi. Alhamdulillah. Indukan kucing yang sudah saya perbanyak. Terong yang pernah saya pruning tumbuh tunas baru, lanjut berbunga. Aduh, belum mekar alhamdulillah. Ini juga Masya Allah, seperti itu ya terong. Dia dipangkas, saya pangkas, pernah lihat video teman gitu, dipangkas nanti tumbuh tunas baru, dan ternyata benar ada bunganya lebih rimbun, mungkin karena akarnya sudah pandai menyerap makanan mungkin ya. Saya juga pertama kalinya ini saya menanam selada semaian yang rimbun di pot kemarin, di polybag kecil. Ternyata di tebar itu banyak yang numbuh. Akhirnya saya pencar ya, jadi beberapa pot saya eksperimen pakai pot kecil. Semoga nanti mau lihat perkembangannya. Tadinya seperti ini teman-teman, tadinya seperti ini, satu polybag kecil berisi banyak. Ini kalau 10 ada ya. Kemudian saya pencar jadi beberapa pot itu di pot kecil ya, masih pot kecil, pot yang ada dulu, seadanya dulu. Saya mau lihat perkembangannya nanti bagaimana. Ya, hari ini saya juga mindah anakan seledri. Ini belum ada sehari ya umurnya, karena baru tadi pagi saya pindah tanam. Semoga nanti mau numbuh seperti itu ya teman-teman. Senang sekali. Nih, stop sampai di sini. Lanjut yang sebelah sana adalah seledri yang sudah jadi dari anakan, mulai tumbuh besar seperti itu. Ini musim kemarau ya, bukan musim hujan. Tidak tahu nanti kalau musim hujan tanaman seledri masih terselamatkan atau tidak ya. Yang jelas selama musim kemarau ini tanaman seledri dan pindahan-pindahan anakannya aman, sehat semua sampai induknya itu udah beranak lagi dan minta dipindah lagi gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, ini untuk mengisi waktu luang, tapi ternyata menyenangkan dan manfaatnya luar biasa. Tanaman kale saya ini anakannya banyak sekali.
masih kecil-kecil. Berharap nanti bisa di stack ya, katanya kalau kale itu bisa diperbanyak dari tunas kecil-kecilnya ini kalau sudah agak besar dan mengeras batangnya itu katanya bisa dipindahkan. Cabenya juga ini pohonnya kecil tapi mau berbuah, alhamdulillah ya, pohon kecil mau berbuah. Cabenya cabai hijau, entahlah, saya suka banget sama tanaman cabai hijau. Ini juga masya Allah. Nih nanti biasanya kalau sudah dipanen itu tumbuh tunas barunya banyak, tunas barunya langsung kelihatan sehat gitu, nanti bisa tumbuh bawa bunga. Biasanya kalau cabai tunas baru itu bawa bunga. Ini terong udah juga siap dipanen, nanti mau saya panen buat masak nanti sore. Yang ungu juga mulai tumbuh bunga. Ada semut 1-2 itu saya biarin, ternyata bisa hilang sendiri juga. Masya Allah, ini hanya pakai lindi ya, hanya pakai lindi dari limbah dapur yang saya tampung, atasnya jadi kompos, bawahnya jadi lindi. Ini ya, banyak ya, banyak bunganya. Ini juga pangkasan ini, lihat ini bekas apa, terong yang besar udah tinggi tua saya pangkas, ternyata tumbuh tunas dan tumbuh bunga. Cabenya juga harus dipanen ya kalau udah seperti ini. Kenapa harus dipanen? Karena untuk merangsang tumbuh tunas baru lebih banyak lagi. Ini cabai ungu juga harus segera dipanen ini. Kemudian pindahan kucai, ini barisan kucai ini masih di polybag ya, belum sempat saya pindah ke pot. Nanti kalau udah ada pot saya bariskan di pot deh. Dan ini anakan dari biji, dari anakan daun bawang ya, daun bawang dari biji ternyata bisa numbuh teman-teman. Saya nggak berani untuk mecah ya, ini tetap nanti cuman saya pindahkan saja di pot yang lebih besar. Saya ingin tahu perkembangannya, sekaligus ingin tahu gimana sih daun bawang itu biar bisa numbuh subur. Saya pernah lihat di teman-teman itu subur-subur gitu ya. Nanti bisalah teman-teman yang punya tips gimana agar daun bawang itu tumbuh subur ya, tulis di kolom komentar ya teman-teman, berbagi pengalaman. Nah ini dari limbah dapur, yang ini daun bawang dari limbah dapur numbuh, tapi nggak tahu ya nanti dia sampai besar apa tidak. Ini masih tetap saya sayang, saya tunggu perkembangannya. Dan alhamdulillah cabai terus panen ya kalau cabai ya teman-teman. Ini cabai lalap, tapi ya karena terlalu banyak yang nggak bisa ke panen semua dan akhirnya merah-merah seperti ini. Ini juga harus segera dipanen teman-teman. Kenapa? Untuk merangsang tunas baru. Ini sebenarnya tunas baru sudah numbuh. Kemarin saya suka goda ya kalau sama tanaman itu. Saya kasih pupuk cair itu lindi itu, ternyata masya Allah yang merah belum diambil, tunas barunya sudah numbuh banyak banget. Ini selalu membawa bunga. Itu ya karakter cabai ya, kalau dia sudah pernah berbuah, tumbuh tunas baru itu pasti bawa bunga seperti itu. Nah ini masih hijau-hijau, ini seperti ini harusnya udah dipanen ya, cuman saya ya buat apa, mungkin nanti belajar saya bagi sama tetangga dah kalau tanamannya udah banyak. Lalu kalau baginya cuma dikit ya, semoga nanti yang saya semai saya perbanyak itu bisa tumbuh banyak. Nanti belajar seperti teman-teman, bagi sama tetangga. Dan ini bugevil itu tanaman yang unik ya, semakin dia kena panas itu ternyata bunganya itu semakin merekah, semakin tidak berhenti, semakin berbunga terus. Saya hanya punya 2 ya, itu 3, tapi ya alhamdulillah. Kemarin di tempat teduh tuh ada yang busuk 1, terus ada teman bilang ditaruh di tempat panas nanti bunganya banyak merekah, dan ternyata benar.
Di bawahnya ini ya saya juga mindah kol bunga kol ungu ya. Nanti nggak tahu, semoga aja sampai besar, soalnya ini tempat saya adalah di dataran rendah. Nggak tahu bunga kol bisa besar enggak ya di dataran rendah ya teman-teman. Jadi bisa ditulis di kolom komentar pengalaman teman-teman menanam kol di dataran rendah. Ini juga PR saya, ini harusnya udah dipindah tapi ya belum ya teman-teman. Nanti juga saya mau pindah selada ini masih ada 2 pot yang rimbun yang harus saya pindah. Nanti semoga saya ada waktu. Ini kembang kol ungu, masih ada 4 pohon yang harus saya pindah, biar saya sekaligus ingin tahu bagaimana kembang kol itu di dataran rendah, bisa enggak ya dia. Ini juga alhamdulillah selada numbuh, tapi bisa gede enggak gitu loh. Di dataran rendah itu bisa besar enggak seperti di gunung-gunung itu. Selada juga alhamdulillah ini udah enggak beranak, yang ini belum, yang itu sudah beranak. Begitu teman-teman, salam satu hobi, cerita kebun saya hari ini. Semoga menginspirasi, dan tentunya saya yang butuh masukan dari teman-teman yang sudah berpengalaman ya. Salam bahagia, sehat, ceria selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.